caleg artis. Kita kembali di duel kandidat. Baik. Semangatnya sih boleh ya, semangatnya boleh lah. Kita akan lanjutkan, tapi kami sudah merekam sebagian masyarakat yang berpendapat tentang munculnya Anda sekalian dari dunia yang mereka bisa nikmati ke dunia yang membuat mereka agak-agak khawatir tentang kondisi bangsa ini. Ya, karena citranya tidak terlalu baik lah. Kita keluar dari zona nyaman sebenarnya. Keluar dari zona nyaman. Kita saksikan bersama terlebih dahulu. Ini adalah rekaman sejumlah masyarakat yang menyampaikan pendapatnya terkait dengan munculnya caleg dari dunia hiburan. Menurut saya ya masih diragukan, Mas. Soalnya mungkin mereka banyak yang belum tahu tentang dunia politik itu kayak gimana. Belum mengerti politik itu, dunia politik itu gimana secara luasnya. Cuma cari sensasi ya. Kalau di beberapa TV yang saya lihat belum mempunyai kredibilitas sih. Cuma hanya modal nama dan ya hanya modal nama yang sebelumnya dia ada di dunia entertainment. Dan harus ada kualifikasinya, apakah artis ini sesuai atau tidak gitu. Karena dikhawatirkan ketika artis ini tidak sesuai, terus dia menjabat sebagai anggota DPR, malah justru tidak menunjukkan hasil yang memuaskan untuk masyarakat sendiri. Menurut saya kira artis Indonesia kebanyakan sih belum belajar politik. Ilmu politik harus pelajari dulu, baru nyalek. Jadi tahu apa yang diperjuangkan oleh masyarakat. Kalau hanya asal cantik, asal kaya, kan kadang nggak tahu aspirasi masyarakat apa. Untuk apa sih tujuannya sebenarnya? Kalau untuk membela warga, oke, silakan, tidak apa-apa kalau dia punya kemampuan. Tapi kalau enggak, menurut saya nggak usah deh buang-buang waktu dan menemuin kursi. Kalau menurut saya seperti itu gitu. Baik. Bagaimana tanggapannya? Yang paling bagus kalau menurut saya adalah Bapak tadi yang ketiga. Ya. Bapak tadi mengatakan bahwa kalau mau masuk ke instrumen politik itu harus belajar dulu. Ya. Dan saya yakin semua partai bisa merekrut artis-artis yang juga memang profesinya artis. Itu bukan karena artisnya, tapi karena artisnya bersedia untuk di-groom, untuk dilatih. Ya. Di Golkar sendiri tidak mungkin bisa menjadi caleg kalau tidak bisa mengikuti orientasi fungsionaris. Jadi memang Partai Golkar melahirkan kader-kadernya memang yang terdidik dan tergembleng, benar. Bagaimana dengan yang lain? Kalau kami sih nanggapinnya orang menilai pro dan kontra itu biasa. Dalam hidup itu wajar ada pro dan kontra, dan kita berterima kasih karena ada yang melihat kita. Artinya mereka menilai kita tidak pantas, tidak layak untuk jadi anggota DPR, biarin. Yang penting menurut kita di sini, Kamel sendiri, kita layak. Kenapa? Karena ada komisi-komisinya kan. Ada bagian-bagiannya, tidak harus bagian. Kamel mau masuk bagian apa? Kamel akan duduk di komisi 10 yang Kamel memang mampu dan Kamel bisa. Kamel sebagai mantan atlet taekwondo, sekarang ratu tinju profesional, Kamel mengerti sekali tentang kesusahan atlet, miskinnya atlet di Indonesia, ketidakhormatannya Indonesia. Mereka sudah mengibarkan bendera merah putih di dunia tapi tidak ada apa-apanya. Kamel juga pencipta lagu, penyanyi. Jadi Kamel ingin fokus di situ. Kamel mampu karena selain bernyanyi saat ini banyak kegiatan Kamel di luar itu. Kamel PMI, organisasi yang mendukung Kamel ada duduk. Tapi kita di tengah-tengah kita kenal Kamel sebagai sosok yang tervikinisasi kan waktu itu. Itu masalah hati ya. Boleh kita tidak sukses dalam masalah hati, boleh ya Bu ya. Tapi kita sukses dalam karir. Ya, artinya memang hidup ini ada yang naik, ada yang turun. Itu tuh biasa. Nggak punya cowok nggak apa-apa, yang penting kita bisa bela rakyat, itu sih. Oke. Mas Ano, saya tertarik sama yang laki-laki yang ngomong bahwa yang kedua, mereka kurang mampu untuk cari sensasi. Ya, gitu. Buat saya adalah kami dengan jujur aja, misalnya popularitas lah, paling tidak Meli pernah menjadi seseorang Meli, Charles pernah, semua pernah. Artinya kita tuh membawa sesuatu dengan hati. Dengan hati kita lah kita menjangkau orang, sampai orang merasa kita ini adalah bagian dari mereka. Nah, tinggal dipindahin aja settingan itu, bahwa dengan kita membuat album, lagu, orang menyukai, di situ ada pesan-pesan moral, di situ ada pesan-pesan budaya, pesan-pesan. Tapi hati. Bung Andre, benar nggak sih kalau misalnya a priori masyarakat yang mengatakan bahwa ini caleg artis kosong semua nih sebenarnya? Kosong.
nggak belajar, nggak ngerti politik, bahkan nggak ngerti di DPR itu seperti apa yang akan mereka kerjakan. Gini Mas, yang ngerti juga, yang ngerti aja. Sampai hari ini mana DPR kita berbuat banyak nggak? Iya. Yang Jadi, ngerti bagusan aja. nggak ngerti sama sekali. Nah, jujur aja saya dari tadi saya udah bilang visi misi adalah jangan yang muluk-muluk. Yang penting yang terjangkau oleh rakyat, yang berada di hati rakyat, yang kita memang hadir dengan dia bersama-sama. Dan Kita kamu tambah tahu sedikit, Abang. apa yang dia butuhkan, kita mampu memberikan paling tidak Baik. sedikit. Ada juga yang mengatakan bahwa nih, Tommy, ini sebenarnya caleg-caleg yang berasal dari kalangan selebritis ini sebenarnya udah nggak laku sih sebenarnya di dunia hiburan Enak mereka. aja nggak laku. Katanya begitu. Siapa? Tommy katanya udah jarang main sinetron juga, jadi akhirnya nyalek. Bener nggak sih kayak gitu? Enggak kayak gitu. Justru Tommy masih stripping. iya. Saya justru baru beberapa waktu lalu di sini ada manajer saya juga untuk benar-benar menolak dan berhenti untuk Kapan terakhir ini sinetronnya? sinetron saya terakhir kemarin baru beberapa hari yang lalu baru selesai. Gitu. Jadi memang saya sekarang Anda mau fokus? sudah benar-benar turun ke masyarakat. Sebelumnya juga sudah. Jadi paling tidak saya berusaha untuk mengerti permasalahan-permasalahan yang ada di lapangan. Karena gini, jangan salah, kalau misalkan artis itu tidak laku, cuma tingkat keterimaan artis itu, penerimaan artis di masyarakat itu cukup tinggi. Artis datang kemanapun pasti dia akan diterima, pasti masyarakat akan senang. Nah sekarang bagaimana? Karena itu penting buat partai mencalonkan Anda sekalian, karena itu yang paling mudah dijual. Perkara kompetensi, kapabilitas, kemampuan, pengetahuan politik dan lain sebagainya itu urusan belakangan. Yang penting ngetop dulu gitu. Enggak seperti itu, karena kan ketika Saya boleh bicara nggak, Bung? Nggak tahu, silakan. Jangan. Ini kan Kalau forum utama. saya yang memanfaatkan Hanura malah. Jadi dengan adanya Hanura, saya malah lebih banyak kenalan sama warga saya di Jabar 2. ya Dengan Hanura saya lebih banyak turun dan saya lebih banyak kenal lagi di belakang-belakang gunung. Tapi jujur Pak, di belakang Saguling itu waktu saya nyampe mereka pasti bilang, Mas Andre, yang Kuta Bali ya? Saya terharu bener loh. Artinya saya terharu, artinya mereka masih punya rasa seperti itu. Tapi Anda dikenal, yakin nggak Anda dipilih? Kalau dipilih, itu tinggal satu, Tuhan berkehendak, atau saya berada di samping mereka setiap saat. Oke. Meli? Kalau saya kebetulan kalau ngomong masalah popularitas, kayaknya mereka yang lebih ini deh, menurut saya lebih mantap. Jadi maksud saya gini, maksudnya mereka juga kredibilitasnya juga bagus, tapi menurut saya bisa hadir di sini seperti yang tadi saya bilang, saya bisa hadir di sini bukan pilihan saya, tapi karena lihat petani melihat konsisten saya terhadap dunia pertanian dari 2001 itu. Jadi saya kan memang kebetulan sudah lama sekali vakum dari dunia seni ya, nyanyi. Jadi mereka lihat konsisten saya di sini gitu. Jadi menurut saya memang ternyata memang mereka menginginkan saya membawa suara hati mereka sampai di sana gitu. Menurut saya itu. Iya, berbeda dengan apa yang terjadi di Amerika misalnya. Kita sebut saja Arnold Schwarzenegger atau Ronald Reagan sekalipun, dan juga misalnya Clint Eastwood yang sudah sejak awal, bahkan ketika mereka ngartis, mereka sudah ikut ke dunia politik, artinya bersentuhan. Ketika ditanya, Anda apa? Saya Republikan. Tapi kan Anda ini kan munculnya baru belakangan. Nah, mungkin kalau dalam euforia itu dimanfaatkan, sama-sama manfaatkan. Partai nggak punya kader yang dikenal, kaderisasinya juga jeblok misalnya begitu. Anda nggak punya pilihan lain misalnya, katanya begitu. Akan lebih baik kalau misalnya saya nyalek karena ini akan memberikan kontribusi yang lebih buat kesejahteraan saya dan seterusnya. Nah, dalam konteks itu menjawab pertanyaan Alvito, kebetulan saya berada di Partai Golkar itu bukan setahun. Jadi memang baru 2 tahun. Saya bahkan udah 10 tahun di sana. 10 tahun. Tepuk tangan buat Charles. Karena memang ayah kami ada di sana dan kami dibawa untuk mengenal Partai Golkar. Sejak zaman Pak Akbar Tanjung kami belajar dan banyak membawakan acara di sana. Mau tidak mau kami juga belajar artinya terhadap perjuangan-perjuangan Partai Golkar. Tadi apa yang disampaikan oleh Alvito menarik. Kenapa kita semua dalam tanda kutip tadi pada saat break, Alvito mengatakan kalian-kalian ini nekat. Mungkin yang lebih tepat adalah kita bersama-sama bisa melihat bahwa DPR itu adalah miniatur persoalan Indonesia. Dan kami mungkin memiliki kesamaan bahwa orang-orang yang suka tantangan. Jadi saya rasa ketika kita dipanggil untuk bisa terpanggil untuk
ikut menyelesaikan persoalan bangsa, saya pikir itu nggak terlalu elok untuk dikaitkan dengan dan itu harus masuk popularitas. DPR. Itu harus masuk DPR. Anda nggak bisa misalnya jadi filantropis gitu. Tentu saja bisa, Alvito. Tentu bisa di luar DPR dengan organisasi yang lain juga bisa. Tapi kita lihat instrumen di DPR itu yang sangat kuat dan punya kesempatan untuk bisa memajukan bangsa ini adalah fungsi-fungsi mereka. Mereka ada legislasi, ada budgeting, ada pengawasan. Mereka seperti dewan komisaris di sebuah perusahaan, dan apa yang mereka suarakan itu bisa menggerakkan bahkan merubah. Kalau negara ini perlu perubahan, negara ini sebetulnya berharap harus lebih banyak dari DPR yang berkualitas. Nah, kalau memang sekarang DPR-nya tentu harus kita bikin berkualitas, mari kita sama-sama bikin kualitas di DPR ini. Salah satu a priori masyarakat juga karena sebelumnya sudah ada caleg yang berasal dari dunia hiburan, caleg-caleg yang berasal dari dunia hiburan, dan tidak semuanya perform. Tapi kan itu nggak bisa direpresentasi sebagai semua artis seperti itu. Andre nyanyi lagu Kuta Bali, itu pertama kali nyanyi langsung hits, dan itu dikenal sampai orang sampai sekarang. Andre ini sangat luar biasa di dunia entertainment, Meli juga. Dan saya rasa partai ini tidak sembarangan pilih artis yang maju ini karena mereka memang sama dengan calon anggota DPR yang lain. Baik, kita break dulu. Kami akan kembali sesaat lagi di Duel Kandidat. Tetaplah bersama kami.